Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, semoga saja sedulur-sedulur semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kekuatan untuk taat kepadanya di dalam setiap saat dan keadaan. Seringkali kita merasa kebingungan memilih satu jenis pekerjaan dengan modal kita yang sedikit, tetapi hasilnya bisa kita rasakan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran kepada sedulur-sedulurku semuanya salah satu jenis pekerjaan yang bisa kita jadikan alternatif, baik itu untuk pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan pokok, dan ini tidak memerlukan modal yang banyak dan hasilnya bisa kita rasakan dan bisa kita manfaatkan hasilnya setiap harinya atau mungkin setiap minggunya. Ini bergantung kepada pengelolaan peternakan kita nanti. Nah, pekerjaan ini sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini kami bisa merasakan hasil dari usaha kami, usaha kecil-kecilan. Karena memang kami adalah orang kecil yang tidak mempunyai modal besar untuk memulai suatu jenis usaha. Usaha apakah itu? Ya, yang saya ingin katakan di sini adalah usaha ayam kampung. Tetapi jangan salah tafsir bahwasanya ayam kampung yang saya maksud di sini bukan ayam kampung asli ya. Karena kami sudah pernah memelihara ayam kampung asli dalam jumlah yang lumayan banyak, tetapi hasilnya memang sulit dikatakan bisa berhasil. Kenapa demikian? Karena memang ayam kampung asli itu yang pertama produktivitasnya rendah. Dan yang kedua kecepatan pertumbuhannya sangat rendah juga, sehingga untuk dijadikan sebagai ayam pedaging itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 5 bulan baru bisa dikonsumsi. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin berbicara tentang satu jenis ayam kampung tetapi yang mempunyai produktivitas tinggi dan juga pertumbuhan badannya lumayan cepat. Nah, jenis ayam kampung apakah itu? Nah, ini adalah jenis ayam kampung yang sedang viral saat ini, ya, ini ayam kampung unggul hasil produksi dari Balik Bantan atau Balitna ya. Ayam kampung unggul ini dikatakan orang sebagai ayam KUB atau orang lain menyebutnya ayam kub. Nah, ayam kampung unggul ini mempunyai banyak sekali keunggulan ya, atau kelebihan dibandingkan dengan ayam kampung asli. Yang tadi yang sudah saya katakan di depan ya, tetapi saya ingin menjelaskan beberapa kelebihan secara terperinci di sini. Tentunya ini berdasarkan pengalaman dan kemampuan saya dalam menjelaskannya. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada banyak kesalahan atau beberapa kesalahan di dalam penjelasannya. Apabila ada dulur-dulur yang lebih paham tentang ini, mohon bisa dikoreksi ya di dalam kolom komentar. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari ayam KUB apabila dibandingkan dengan ayam kampung asli. Yang pertama, ayam KUB ini memiliki produktivitas telur yang tinggi. Biasanya ayam KUB ini mempunyai produksi telur yang 3 kali lipat lebih banyak daripada ayam kampung asli ya. Apabila ayam kampung asli biasanya bertelur antara 60 butir per tahunnya. Karena ayam kampung asli ini mempunyai sifat mengeram yang 100%, sehingga dia ada jeda untuk mengeram dan untuk memelihara anak-anaknya. Sehingga di dalam waktu 1 tahun mereka hanya mampu memproduksi telur kurang lebih 60 butir. Nah, sedangkan untuk ayam KUB ini dia memiliki produksi telur yang lebih tinggi, yakni sekitar 180 butir per tahunnya. Nah, ini bisa dikalkulasikan kurang lebih antara 50% ya. Jadi dalam 1 tahun ini hampir separuhnya dia bisa bertelur, maksudnya separuh harinya. Karena 360 hari kan dalam 1 tahun. Nah, ini kita bisa mendapatkan angka 180, sehingga ini bisa 50% produksi telurnya di dalam 1 tahunnya. Ini sangat menguntungkan untuk dipelihara sebagai indukan. Karena dengan produksi telur yang demikian tinggi ini, kita tidak akan rugi untuk memberikan pakan yang baik kepada ayam indukan kita. Ini adalah keunggulan yang pertama. Sekarang keunggulan yang kedua dari ayam KUB ini, dia mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat daripada ayam kampung asli. Kalau untuk ayam kampung asli pertumbuhannya kurang lebih antara 4 bulan
atau bahkan mungkin 5 bulan untuk mencapai bobot 8 on atau 1 kilogramnya per ekor. Nah, untuk ayam KUB ini untuk mencapai bobot 8 ons atau 1 kilogram, biasanya para peternak membutuhkan waktu kurang lebih antara 70 hari sampai dengan 90 hari. Nah, ini kan bisa menyingkat waktu yang lumayan ya untuk mempercepat produksi kita, sehingga kita bisa mempercepat waktu panennya. Dan ini tentu lebih menghemat pakan karena rentan waktu yang lebih pendek dari pemeliharaan kita. Lalu bagaimana dengan rasa dagingnya? Nah, rasa daging ayam KUB ini masih mirip-mirip dengan ayam kampung asli. Tentunya ini akan sedikit berbeda ya rasanya. Karena kenapa? Karena biasanya ayam kampung asli itu dipelihara secara alamiah, jadi diliarkan begitu saja, sehingga pakannya sangat bervariasi dan pakannya mereka itu mendapatkan pakan-pakan alami. Sedangkan untuk ayam KUB ini biasanya dipelihara secara intensif atau semi intensif, sehingga tentu dari hasil pakan yang berbeda ini menghasilkan rasa yang berbeda pula. Tetapi perbedaan ini sangat tipis sekali dan teksturnya juga sangat mirip, sehingga ayam KUB ini apabila disandingkan dengan daging ayam kampung asli, maka ini tidak kalah rasanya. Akan tetapi dulurku sekalian, ayam KUB mempunyai satu kelemahan, yakni dia tidak terlalu bisa mengeram ya. Apabila ada ayam KUB yang mengeram, ini biasanya tidak terlalu serius, tidak khusyuk di dalam mengeramnya. Nah, apabila kita memelihara indukan ayam KUB, maka disarankan untuk mempunyai mesin tetas, atau jika belum mempunyai mesin tetas atau ayam indukannya masih sedikit, kita bisa titipkan kepada ayam kampung asli untuk mengeramkannya, atau dititipkan kepada binatang lain atau unggas lain seperti mentok.